Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat kembali membersamai Anda dalam program acara Setetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Pada episode kali ini, Setetes Embun akan membawakan sebuah tema yakni solusi bagi kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, dan juga hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Dan hal ini dilakukan oleh mereka pada usia remaja atau usia transisi antara anak-anak menuju dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial dan pada akhirnya mengakibatkan sebuah penyimpangan-penyimpangan perbuatan. Seakan telah membudaya, banyak sekali contoh kenakalan remaja yang kita temui di sekitar kita, seperti halnya pergaulan bebas, narkoba, tawuran, dan masih banyak lagi. Dan hal itu seakan menjadi jurang yang kerap kali dimasuki oleh para remaja. Lalu bagaimana cara kita agar bisa menghindari hal tersebut dan upaya apa yang tepat untuk menjadi solusi bagi kenakalan remaja? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kita kali ini, yakni Dr. Siti Rodatul Jannah, Sarjana Agama, Magister Media Komunikasi, yang juga sekaligus menjabat sebagai anggota Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Jember 1 TV. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, secerah sinar mentari. Waduh, secerah sinar mentari. Kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini apa saja? Saya sebagai wakil dekan bidang akademik di Fakultas Dakwah UINHAS Jember. Dan juga berarti tentu saja di MUI, juga. Iya, mengajar setiap hari. Setiap hari. Dan ya sibuk sebagai ibu dari 6 anak yang sudah besar-besar, sudah remaja ya, udah pada kuliah separuh diantaranya. Dan tentunya semoga tetap eksis dalam aktivitas keseharian Ustazah. Nah, ini tepat sekali karena jenengan juga sebagai anggota Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Jember, berkaitan dengan tema kita yakni solusi bagi kenakalan remaja. Bagaimana sebenarnya hal yang tepat untuk dilangkah mengambil preventif pencegahan kenakalan remaja? Kami persilahkan Ustazah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pendengar dan pemirsa di rumah. Menurut saya kenakalan itu bisa siapa saja. Cuman khusus remaja memang lebih memungkinkan hal itu terjadi. Mengapa lebih mungkin? Karena remaja secara fisik maupun psikis berada pada posisi yang memang masih labil. Secara psikis dia menerus mencari celah untuk menentukan jati diri dia di masa mendatang seperti apa. Secara fisik dia terus tumbuh berkembang dan berganti. Bahkan beberapa tahap, misalnya umur 12 sampai 15 tahun sebagai remaja awal, itu bahkan sangat pesat ya. Mungkin melebihi antisipasi yang bisa dilakukan oleh si remaja sendiri. Wah, aku kok sudah segede ini gitu ya. Dimana terutama alat-alat reproduksi terus berkembang, sementara jika tidak didukung oleh mental yang kompeten, yang mendukung percepatan pertumbuhan fisik itu, maka akan timbul masalah. Misalnya yang remaja putri atau putra, kok tiba-tiba yang putra ya, jakunku kok timbul, tiba-tiba kok menarik minat remaja yang yang lain, katakanlah begitu, yang berbeda jenis kelamin. Terus yang perempuan kok tahu-tahu aku kok menonjol di sana sini gitu kan. Nah, di mana kemudian secara biologis dia kemudian juga menarik minat remaja yang lain. Nah, ini gesekan gitu. Itu baru salah satu sisi yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan karena perubahan yang begitu cepat di era remaja. Nah, semakin terus berkembang tantangannya juga karena kita hidup di era 5.0, di mana kemudian kata
Perdana Menteri Jepang Abe itu pada 2019 dia mengatakan bahwa era ini ditandai oleh masyarakat yang kemudian berkomunikasinya itu bukan via manual begini, tetapi semua by internet gitu ya dalam hal ini. Nah, ini menimbulkan shock culture tersendiri, mana dia sebagai seorang pribadi terus berkembang dan dia kemudian harus menyesuaikan diri terus-menerus dengan dirinya dan dengan lingkungannya. Nah, remaja sekarang mempunyai tantangan lebih, dia harus menyesuaikan diri juga dengan era digital yang luar biasa. Jika sebelumnya kita hanya mengenal belanja di dekat rumah atau di store tertentu, minimarket tertentu, sekarang setiap rumah sepertinya 2-3 kali sehari ya kita kedatangan paket. Nah, tantangan-tantangan ini kemudian menimbulkan shock culture yang saya sebut tadi, terutama berat menjadi remaja di era sekarang. Sehingga kemudian karena ada etis yang membentengi semua kegiatan, semua peristiwa, semua sikap kita, termasuk para remaja kita, akhirnya muncullah benturan yang lebih keras yang kemudian menabrak etika yang kemudian kita sebut sebagai kenakalan itu. Betul. Sungguhnya bukan hanya remaja juga sih yang nakal, banyak kok bapak ibu yang nakal, semua kalangan yang usia nakal. juga. Iya, semua kalangan. Tapi mungkin titik tekan kita siang ini betapa kemudian tantangan untuk remaja saat ini luar biasa, dan itu menurut saya memang harus terus didiskusikan, termasuk yang Jember TV lakukan sekarang. Menurut saya sangat berbahagia bisa ada di forum ini. Mari kita terus-menerus mengingatkan remaja itu sendiri dan terutama adalah lingkungan sekitarnya. Mengapa kita harus terlibat gitu ya? Karena remaja punya kebutuhan utama. Apa kebutuhan utama remaja? Ada 3. Yang pertama adalah persahabatan. Remaja itu tiba pada posisi dia sangat membutuhkan sahabat. Nah, sahabat itu yang sebisa mungkin dia akan raih adalah yang seusia, di mana dia bisa share segala macam persoalan yang dia alami, shock yang dia alami, ketidaksenangan yang dia alami dengan sahabat itu, di mana orang itu dia percaya gitu. Nah, yang kedua adalah klik. Klik itu adalah segerombolan kecil orang yang hampir seusia dengan dia dan itu ada di sekitar dia. Nah, klik inilah yang kemudian sangat dibutuhkan oleh remaja untuk support. Support langsung selain sahabat ya. Di luar sahabat itu ada gerombolan kecil lagi, lebih besar dari sahabat, tapi masih lebih kecil dari gerombolan besar. Nah, gerombolan ini juga menentukan jenis kegiatan, kesenangan, orientasi dari remaja kita. Dan tentu yang pertama adalah konformitas. Kebutuhan remaja adalah konformitas, kepercayaan dan dukungan. Boleh di luar sana dia dicaci, dibenci, tetapi di klik, di persahabatan, dalam keluarga, remaja harus terus didorong bahwa dia bisa mencapai sebuah prestasi yang lebih baik lagi, bahwa dia bisa melewati geronjalan yang dia alami, bahwa dia bisa menaklukkan hambatan yang dia alami. Nah, itu support terus-menerus ini penting karena hanya itulah yang dia miliki gitu ya, untuk menstabilkan mentalnya, untuk mendorong dia untuk lebih berani menatap hari esok yang pastinya lebih banyak tantangannya dibandingkan hari ini. Begitu mungkin Mbak Tia yang bisa saya sampaikan. Dan ini menarik sekali, banyak sekali hal-hal yang dekat berkaitan dengan etika remaja yang menyimpang dan kita biasa sebutnya dengan kenakalan remaja. Di Jember sendiri beberapa waktu lalu ada sebuah insiden kecelakaan balap liar yang mungkin sebagian besar partisipasinya adalah melibatkan para remaja, begitu Ustazah. Nah, apakah sebuah disfungsi keluarga menjadi penyebab utama adanya kenakalan remaja, dan bagaimana cara sebenarnya yang efektif untuk mengoptimalkan fungsi keluarga? Ya, terima kasih Mbak Pia. Ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa yang disebut sebagai keluarga kan tentu keluarga inti ya. Nah, persoalan kita sekarang adalah semua keluarga juga bekerja di luar rumah, hampir semuanya bekerja di luar. Lalu siapa yang menjadi klik remaja kita? Kalau bapak ibunya tidak ada.
mungkin bisa dilimpahkan kepada kakek nenek, tapi harus ada di rumah itu yang menjadi klik remaja kita. Jadi dia punya persoalan apa di jalan, katakanlah begitu, disenggol orang, katakanlah begitu ya, dia marah, kemudian dia pulang ke rumah dan ada neneknya atau ada kakeknya atau ada saudara kandungnya, dan dia harus siap menjadi klik si remaja, sehingga kemarahannya menjadi down, gitu. Harus ada yang menjadi tameng gitu ya. Oh, aku marah nih dari luar rumah gitu ya. Maka orang yang menjadi klik di rumah kita, oh kenapa kok marah? Ada apa? Kalau itu tidak tertangani, dia bisa lari, Mbak Pia. Betul. Dia bisa mencari klik yang lain, sahabat yang lain, dan kalau sahabat atau klik yang lain ini kemudian melakukan konformitas atau melakukan pendorongan, meraih kepercayaan si remaja, tamat riwayat. Kalau dia bagus, baguslah. Tapi kalau klik baru ini kemudian tidak lebih bagus, maka arahnya pasti remaja ini kantut ke sana. Karena memang ditambah ya saat ini ya dengan 5.0 itu kenakalan itu tidak lagi seperti tahun 90-an Mbak Pia ya. Bagaimana hadirin juga pasti sudah tahu bahwa tidak hanya tawuran ya, bahwa tidak hanya narkoba, bahwa tidak hanya berani pada orang tua, bahwa tidak hanya bolos sekolah. Sekarang banyak Mbak Pia ya. Saya sering menemui remaja yang nakal bersekolah. Tidak hanya bolos sekolah, tetapi juga di rumah tidak mau baca, tidak mau belajar, dia bahkan bolos tidur. Kebayang Mbak Pia, bolos tidur karena lebih berat kepada gamenya. Dan itu toksik ya pasti ya. Betul. Itu jelas tidak mendidik. Jelas itu membahayakan fisik, mata, dan kemudian otaknya, kemudian pertumbuhannya, dia punggungnya kan mungkin melungker gitu ya, atau duduknya nggak stabil, nggak lurus, nggak tegak, itu bahaya. Menurut saya itu indikator kenakalan juga gitu ya pada gilirannya. Kemudian apa kenakalan yang lain? Banyak ya yang terkait dengan media studies ini. Media online, media medsos, apa itu? Ujaran kebencian. Betul, itu kenakalan juga ya, hate speech. Kemudian dia upload misalnya di stories atau di mana, kemudian Instagram dan sebagainya. Aku marah. Atau dia ngucapin sesuatu kepada orang lain yang dimaksudkan, kamu seperti yang aku benci. Dia kemudian mengungkapkan itu di medsosnya dia, dan itu menyinggung orang lain. Hate speech menurut saya masuk kategori nakal juga, siapapun pelakunya, entah remaja, entah orang tua, itu kenakalan. Dan yang lain misalnya suka nonton film yang atau tontonan yang sangat tidak layak, dan itu banyak beredar di internet kita. Bahkan kalau kita mau jujur, baru buka laptop saja, maunya laptop yang nggak media sosial, tapi langsung terlihat ada perempuan nggak pakai baju lah, dan itu memicu kan ya, memicu keinginan remaja kita yang memang pada dasarnya ingin tahu banyak hal. Oh ini apa? Oh ini kok emakku misalnya, umiku baju tertutup, tapi ini kok tubuh perempuan terbuka. Boleh nggak sih aku nikmati lebih? Menurut saya akhirnya tiba pada minimal calon-calon kenakalan yang akan muncul ya, dan itu terus berkembang, dan nggak sedikit kasus di mana kemudian karena pemicu-pemicu dari tontonan itu kemudian di rumah, siapapun yang ada di rumah menjadi subjek dari atau objek ya, kenakalan dari hal-hal yang berbau pornografi. Menurut saya tugas orang tua saat ini juga berat, kemudian tugas remaja juga luar biasa untuk kembali kepada hitoh, untuk kembali kepada asal yang baik gitu, yang on the track ya, yang sesuai etika. Dan memang berat sekali hadirnya media sosial yang gencar sekali. Para remaja kita bahkan tidak bisa memilih mana yang tepat, mana yang tidak tepat bagi mereka, karena semuanya terbuka begitu bebasnya. Begitu. Dan klik yang Ustazah sampaikan tadi juga pastinya berkaitan dengan komunikasi yang baik.
remaja ini sangat rentan sekali, butuh wadah untuk bisa mencurahkan keluh kesahnya. Betul. Dan sayang sekali sebenarnya banyak sekali keluarga-keluarga yang tidak memahami hal ini. Banyak mereka memilih untuk mencari teman atau wadah lain, tidak pada orang tua untuk mencurahkan hal itu. Bagaimana sebenarnya tips agar para orang tua ini menyadari bahwa komunikasi terbuka antara anak dan orang tua ini penting? Iya. Terima kasih Mbak Pia. Saya menjadi juga refleksi diri ya untuk lebih mematuhi lagi aturan-aturan yang ada di sekeliling kita, terutama kan kalau yang Muslim ya, agama kita kan gitu ya. Disinilah letak signifikansi atau ketepatan atau keterutamaan dari pemahaman para perempuan, terutama ibu, calon ibu, untuk terus sekolah. Sekolah yang tinggi agar ilmunya bertambah. Zaman berubah, kalau ibu stagnan di pengetahuan yang lama, kemudian melakukan berdasarkan diri untuk menyelesaikan persoalan anaknya atau persoalan di sekitarnya berdasarkan ilmu lama yang tidak mengikuti perkembangan zaman, menurut saya wassalam. Fatal. Maka agar tidak fatal, ayolah perempuan, karena Anda adalah ibu dan calon ibu, ayolah belajar sungguh-sungguh. Pertanyaan Mbak Pia mengingatkan saya pada sebuah teori, namanya self disclosure. Self disclosure itu mengatakan bahwa anak itu memang harus punya corong, harus punya wadah untuk mengungkapkan dirinya. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya agar tidak trek-trekan di jalan, maka anak diberi pengarahan, diberi keterampilan, diberi keilmuan. Siapa itu yang memberi? Ayah, ibu, keluarga dekat, keluarga inti. Misalnya anak suka trek-trekan, nakalnya itu ya misalnya. Mengapa tidak ajak dia ke ruang UGD? Biarlah dia melihat kepala pecah dan sebagainya akibat trek-trekan. Kalau langsung wafat masih mending. Tapi kalau kemudian ininya patah, semua patah, kemudian bertahun-tahun, masa iya sih anak diperlihatkan hal sebegitu masih mau trek-trekan? Menurut saya dia akan berpikir. Karena kalau Islam jelas ya, Bapak Ibu juga bisa buka kembali Quran di rumah, surat Luqman antara 12 sampai 19. Di mana di antaranya adalah anak. Kata Allah ya, dawuh Allah dalam surat Al-Luqman ketika Luqman memberi nasihat kepada putranya, selalu diajak berpikir. Setelah dilarang untuk menyekutukan Allah di nasihat yang pertama Luqman itu, maka di alinea selanjutnya, di ayat selanjutnya Allah menegaskan di surat Luqman itu bahwa apapun yang diperbuat anak sebesar biji sawi, maka itu akan dapat dilihat oleh Allah karena Allah Maha Halus dan itu dimintai pertanggungjawaban. Literasinya seperti itu. Narasinya seperti itu, bahasanya seperti itu. Tapi bagaimana cara kita menerjemahkan ayat itu? Terjemahan saya, anak nakalnya apa? Kalau dia anak ini nakalnya narkoba, dipicu oleh apa kira-kira? Oleh harapannya yang terlalu tinggi, sementara kemampuannya sangat terbatas. Nah, disparitas atau jarak ini kan menimbulkan kekecewaan. Betul. Karena prestasi di sekolah, karena makhluk lain jenis, atau karena apa? Maka terapinya sebagai orang tua kita sesuaikan dengan itu. Karena Allah menyuruh Luqman dalam menyuruh anaknya, menasihati anaknya untuk berpikir. Afala tatafakkarun, begitu ya dawuh Allah. Mengapakah kita yang diberi otak luar biasa ini tidak berpikir? Maka anak di rumah jangan hanya dikasih makan secara fisik, tetapi psikis harus dia diberi pelajaran-pelajaran, ajak dia diskusi. Kalau dia sudah kuliah misalnya, atau dia masih SD, ya kalau misalnya dia atau kecil, kenapa nangis? Oh, aku sakit. Oke, biarin aja kalau nangis sakit sampai sakitnya berhenti. Kalau sakitnya sudah berhenti, kok masih nangis juga? Kita tanya, mengapa nak kok menangis?
Masih sakit? Oh, sudah nggak sakit. Lalu kenapa masih nangis? Ayo jelaskan pada mama, pada ibu, pada mami, pada umi misal. Nah, itu kan menyuruh anak untuk terus berpikir logika, mempergunakan otaknya menyelesaikan persoalan. Nah, kalau misalnya dia kecanduan game, ayo ajak ngobrol. Sebuah teori mengatakan light viewer, heavy viewer. Light viewer itu penonton yang menontonnya kurang dari 1 jam atau mengakses media tertentu kurang dari 1 jam. Tetapi ada batasan namanya heavy viewer, yaitu penonton atau pemegang sebuah media yang lebih dari 4 jam dalam sehari. Ini bahaya karena apapun yang ada di tontonan itu kalau lebih dari 4 jam per hari, katakanlah WA, katakanlah begitu, lebih dari 4 jam per hari, maka apapun ideologi yang ada di WA itu akan dikooptasi oleh si anak, akan diserap oleh si anak dan dianggap sebuah kebenaran. Ini persoalan. Lalu siapa yang akan membenarkan si anak bahwa medsos itu isinya tidak sepenuhnya benar, Nak? Betul. Menurut saya ya kita orang tua di sekitar. Lihat anak kita kok lebih dari 4 jam per hari melihat sebuah game, memainkan sebuah game. Kita lihat apa yang ada di game itu. Oh, ternyata di sana saling sikat, saling sikut. Oh, ternyata di situ kata-katanya cenderung kasar. Maka ini kalau menurut teori ini caranya adalah satu, stop. Mempergunakan media tertentu lebih dari 4 jam per hari. Nggak ada cara lain hingga detik ini, kecuali mungkin ada penelitian yang lain di masa yang akan datang. Stop. Kemudian beri pemahaman bahwa di luar keasikan dia bermain game dan sebagainya, ada Al-Quran yang harus terus digali. Maknya atau bapaknya harus buktikan bahwa dengan membaca Al-Quran minimal katakanlah 1 kaca per hari dengan maknanya, dan kemudian diskusi dengan si anak, mengapa ya kira-kira Allah kok menyuruh ini pertama kali ya Mas atau Mbak kepada anak. Apa ya kira-kira menurut kamu? Meskipun orang tua sudah tahu, tapi anak kan diajak untuk berpikir. Nah, ini menurut saya harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua, orang di sekitar remaja. Every day, setiap hari mari kita ingatkan anak pada konsep utama jalan hidupnya yang benar, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Barangkali itu ya. Nah, saya lanjutkan yang ke tipsnya ya, yang selanjutnya. Menurut teori self disclosure itu bahwa semakin anak berani mengungkapkan dirinya, apa yang dia rasa nggak enak, maka semakin selesai persoalan. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu secara teoritik mengatakan begitu. Semakin tidak didengarkan keluhan anak, maka dia semakin menggumpal di sini dan kemudian bersikap melenceng. Tapi semakin dia didengarkan, maka emosi jelek itu akan semakin menghilang. Di satu sisi, setelah itu akan muncul kepercayaan diri anak bahwa dia bisa menghadapi everything di dunia ini gitu. Apa yang terjadi, hambatan apa yang terjadi, dia akan makin percaya diri bahwa dia bisa menyelesaikannya. Oh, kemarin aku bisa kok. Ketika dibully teman sekelas karena penampilannya dirasa luar biasa misalnya, tidak sama dengan teman-temannya, kan rentan ya Mbak Tia, anak-anak itu bullying itu. Nah, oh aku kemarin dibully ini, aku kemarin dibully kalimat ini. Oh, aku kemarin bisa dengan setelah ngomong dengan mama misalnya, dengan uminya, aku bisa kemudian percaya diri. Mengapa aku tidak coba lagi cara yang sama gitu, bahwa wah aku puas dengan caranya ibuku mendampingi aku, mengapa tidak aku ulang lagi? Barangkali itu tip-tip yang bisa kita lakukan menghadapi semua persoalan remaja kita. Dan memang luar biasa sekali peran dari bimbingan orang tua. Iya. Banyak sekali, bahkan ada satu hal miris ketika orang tua melihat konten media sosial yang tidak cocok, bahkan tidak layak bagi anak, yang disalahkan bukan pencegahan diri yang dilakukan orang tua, tapi salah yang membuat konten. Mereka protes kepada yang membuat konten. Ini kan salah sasaran begitu. Seharusnya yang dibatasi adalah bagaimana menjaga anak dari konten-konten seperti itu. Betul. Dan yang lebih miris lagi, banyak sekali anak-anak yang menjadi korban dari konflik sebuah rumah tangga begitu. Akhirnya seorang anak, bahkan ada satu hal yang pernah saya dengar, ada harapan seorang anak yang mengatakan bahwasanya, apa menjadi harapanmu di usia di titik ini? Saya berharap kedua orang tua saya tidak pernah bertemu sehingga mereka tidak pernah menikah. Saya membayangkan bagaimana rasa sakit yang dia alami begitu. Betul. Apa sebenarnya yang menjadi pencegahan
konflik-konflik seperti ini di dalam rumah tangga bisa terhindari? Apakah parenting dan juga pernikahan dini yang mungkin banyak terjadi utamanya di Jember begitu Ustazah? Iya Mbak Pia, terima kasih. Banyak hal, banyak faktor ya, termasuk pernikahan dini. Mengapa pernikahan dini mama tidak siap secara mental untuk berbagi diri dan dia tidak lagi menjadi pusat perhatian tetapi pindah ke anak? Betul. Banyak ya kejadian seperti itu. Semakin muda seorang ibu, maka mentalnya maka semakin belum siap gitu ya untuk diduakan oleh si anak, untuk tidak lagi mengatakan I am, tidak lagi mengatakan saya, tetapi mengatakan kami. Karena ada anak, ada suami, ada tetangga suami, ada ipar, ada mertua dan sebagainya. Ya menurut saya tokoh agama, kemudian pengelola perguruan tinggi, pengelola sekolah, pemilik pesantren, menurut saya harus terus-menerus melakukan pendidikan parenting kepada bapak ibu yang ada di luar sana yang belum punya kesempatan untuk mengecap pendidikan menengah atau atas atau tinggi. Dan kemudian ada penyadaran terus-menerus bahwa ada hal jelek loh, seperti yang kita lakukan sekarang, ada hal jelek loh berkaitan dengan medsos, meskipun fungsinya juga luar biasa banyak gitu. Mengapa anak tidak diarahkan ke e-commerce misalnya seperti itu? Nah, apabila berbicara konflik, tentu tidak ada pernikahan berusia 70 tahun tanpa konflik. Betul. Apalagi yang cuman seusia 2-3 tahun, apalagi yang seusia 3 bulan gitu ya. Saya miris Mbak Pia, di Jember ini luar biasa sehingga sampai ada kampung janda muda, jamu. Kemudian ada kampung jus, janda usia sekolah. Itu ada loh Bapak Ibu sekalian di Jember. Aduh, ya Allah, gimana ini kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan begini, bahwa menikah itu kan sebaiknya sekali gitu ya, seumur hidup. Bukan kemudian, oh saya menarik, saya masih muda, saya boleh dong ganti ini, saya boleh dong ganti ini. Kan bukan seperti itu gitu ya. Dan ayatnya sudah jelas bahwa hal seperti itu dibenci oleh Allah. Bukan hanya tidak disukai, bahasanya kan benci gitu ya. Nah menurut saya, ayolah introspeksi diri bahwa Bapak Ibu begitu memutuskan menikah dan memiliki anak, maka di detik itu pula dia harus menjadi seorang manajer gitu ya, memanajeri anak, memanajeri keluarga. Anak tentu tidak hanya kebutuhan fisik tetapi juga kebutuhan psikis. Nah ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Makanya menurut saya baca beberapa jurnal hasil penelitian yang mengatakan semakin cerdas seorang ibu, maka kemungkinan besar anaknya juga cerdas. Dan sebaliknya, semakin tidak cerdas seorang ibu, maka si anak kemungkinan juga kurang cerdas. Tetapi ini penelitian kesehatan ya, dari sisi kesehatan, dan itu terbukti di penelitian itu. Kalau penelitian sosial menurut saya ya masuk akal juga sih ya. Ketika bundanya tidak memiliki pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan si anak, ya anak nggak bisa bertanya kepada orang terdekat, padahal orang terdekat yang sangat dipercaya adalah emaknya kan gitu ya. Nah ketika emak tidak mampu menyajikan itu atau bapak tidak mampu menyajikan itu, maka dia akan bertanya pada orang lain. Orang lain belum tentu mampu juga dan belum tentu benar juga, itu persoalannya. Konflik menurut saya selesaikan di ruang keluarga, selesaikan di ruang bapak ibu berada, jangan sampai keluar kamar. Itu menurut saya ya. Kebetulan Mbak Pia, saya bertahun-tahun meneliti tentang bagaimana menghela keluarga gitu ya. Lepas dari anak saya 6, lepas dari berubah tangga udah berpuluh tahun, tapi ketika saya belajar saya menemukan banyak hal. Ketika saya mewawancarai banyak orang, banyak hal yang bisa kita kaji. Contohnya adalah bagaimana sih meredam konflik agar anak tidak tahu bahwa sungguhnya ada konflik nih di dalam keluarga kita. Ada yang memilih kunci kamar, selesaikan ini sekarang juga, tidak keluar kamar apabila tidak selesai. Yang kedua menurut saya akan sangat berbahaya apabila anak usia apapun akan diberitahu kejelekan masing-masing pasangan. Menurut saya
Sejengkel kita apapun kepada istri, kepada suami, jangan libatkan anak untuk share kejelekan ibunya atau ayahnya. Karena kita lupa ya, karena kita bisa lupa, tetapi anak nggak lupa. Dan dia kemudian melihat bahwa, oh, tujuan atau goal dari bapak ibuku ternyata nggak sama. Ibuku begini, ayahku begini. Itu menurunkan kredibilitas atau kebanggaan, kewibawaan dari orang yang dijelekkan. Kalau yang dijelek-jelekan adalah istri, maka kewibawaannya turun di depan anak. Dan sebaliknya. Lalu mengapa orang tua memilih cara yang nggak ma'ruf gitu ya? Menurut saya jelek ya cara seperti itu. Karena pada gilirannya hanya membuat keluarga itu keropos. Selesaikan di dalam, jangan libatkan anak. Itu menurut saya ya. Karena bagi anak itu kemudian bukan menjadi setetes air yang hilang setelah dilukis, tetapi menjadi setetes lukisan di atas batu yang itu akan terus diingat oleh anak. Oh, bisa jadi anak kemudian tidak mau menikah, kan? Karena bapak ibuku yang sudah menikah kok nggak sinkron. Betul. Mengerikan lembaga perkawinan. Bisa-bisa anak berpikir begitu, kan bahaya. Menjadi trauma terhadap pernikahan. Trauma itu. Ayolah Bapak Ibu, ada persoalan dengan pasangan, selesaikan. Jangan sampai keluar kamar begitu. Secara bijaksana. Betul. Dan menarik sekali, banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Iya. Namun lagi-lagi kita terbatas dengan waktu yang hanya 30 menit, Ustazah. Namun tentunya semoga pahala terus mengalir terhadap mereka yang dengan tulus menyampaikan ayat-ayat Allah dan utamanya kepada Ustazah Dr. Siti Rodatul Jannah SAG Medcom yang telah hadir di studi kita kali ini. Terima kasih banyak atas ilmunya. Dan pemirsa, demikian tadi Tetes Embun pada episode kali ini. Dan remaja merupakan sebuah aset penting bagi suatu bangsa. Namun dengan adanya perilaku yang menyimpang tentu akan menjadi halangan yang sangat krusial. Maka untuk mengatasinya, bimbingan dari orang tua dan juga dukungan dari lingkungan sekitar menjadi sangat penting penentu terhadap kebaikan generasi muda. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Saya Pia Mediana mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak. Ya.